Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nia Safitri, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan membuat video, yaitu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang akan saya analisis di sini adalah PT Garuda Indonesia Airlines, yaitu analisis kredit PT Garuda Indonesia Airlines. PT Garuda Indonesia atau Persero adalah maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN. Dengan pendekatan berorientasi melayani, Garuda Indonesia bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan bagi wisatawan di negara ini, sekaligus menyediakan pengiriman barang melalui udara. Grup Garuda Indonesia pada saat ini memiliki 5 anak perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Aerowisata, yang kedua PT GMF Aero Asia, ketiga PT Abacus Distribution System, keempat PT Gapura Angkasa, dan yang kelima adalah PT Aero System Indonesia. Pada bulan Februari 2011, Garuda Indonesia telah menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu lingkungan operasional. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, perekonomian Asia masih mencatat pertumbuhan yang solid dengan Cina mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,8% di tahun 2012. Hal ini memicu permintaan terhadap jasa penerbangan, baik penumpangan atau kargo untuk mendukung aktivitas perdagangan. Tarif penumpang penerbangan internasional Asia Pasifik, sebagaimana yang dilaporkan oleh maskapai-maskapai penerbangan anggota Association of Pacific Airlines, mencapai 207 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Beberapa kategori yang menunjukkan bahwa prospek jasa penerbangan di Indonesia, terutamanya bagi maskapai Garuda Indonesia adalah yang pertama, pada tanggal 17 Februari 2013, Garuda Indonesia memperluas jaringan baru dan membuka 6 tujuan. Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2013, Garuda Indonesia meluncurkan jasa baru, yaitu sarana pelayanan bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, pada tanggal 22 April 2013, Garuda Indonesia dan Alafco membuka kerjasama dalam penandatanganan to Boeing. Pada tanggal 7 Juni 2013, Garuda Indonesia Cargo dan Jan Derich melakukan penandatanganan MOU dalam pelayanan masyarakat Eropa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 2013, Garuda Indonesia melakukan bakti lingkungan dalam Bali Beach Clean Up. Pada tanggal 2 Juli 2013, Garuda Indonesia membuka fasilitas baru, yakni First Class Service. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Juli 2013, Garuda Indonesia memperoleh 2 penghargaan Environmental Conservation. Selanjutnya ada analisis arus kas. Yang pertama, aktivitas operasional. Sumber utama likuiditas perusahaan adalah dana yang berasal dari kegiatan operasional. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan dari 244 juta US dollar di tahun 2011 menjadi 360 juta US dollar di tahun 2012. Antara lain dimungkinkan oleh peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2012.
Yang kedua, ada aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan untuk investasi mencapai 524 juta US dollar di tahun 2012, mengalami peningkatan dibandingkan dengan di tahun 2011, yaitu sebesar 261 juta US dollar, seiring dengan ekspansi armada Garuda Indonesia. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar 75 juta US dollar di tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun 2011, yaitu sebesar 293 juta US dollar. Karena di tahun 2011 perusahaan memperoleh dana dari hasil penawaran umum saham perdana. Dan yang terakhir ada analisis resiko. Penilaian kredit di samping syarat-syarat yuridis dikenal dengan pedoman 3R, yaitu Return, Repayment Capacity, and Bearing Ability, menurut Sudarto pada tahun 2004. Di samping itu, dalam usahanya sejak dini, berjaga-jaga dalam menghadapi debitur yang kurang bertanggung jawab. Bank, sebelum menyetujui pemberian kredit, akan menilai calon debiturnya dengan menggunakan 5C dalam analisis kredit, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Itulah tadi pemaparan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.